الله لا إله إلا هو الحي القيوم وصلى على مولانا شيخنا الفاتح. صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: أظهر كل شيء لأنه الباطن، أي إن مقتضى اسمه الباطني ألا يشاركه في البطون شيء، فلذا أظهر الأشياء كلها، أي جعلها ظاهرة ولا باطن فيها غيره. Setelah kita membicarakan ya sekedar paham, sekedar bisa mengamalkan tunggal kita sedikit demi sedikit, yaitu kita sudah memahami bahwa pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan yang harus kita sembah dan kita yakini Allah itu adalah ma'bud bihaqq, yang disembah dengan sebenarnya. Kemudian kita pun sudah memahami tidak ada yang bisa kuasa menjadikan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa memberi bekas itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi bakas kada tergantung apa-apa dan kada tergantung siapa-siapa, kada tergantung lawan apa-apa dan kada tergantung lawan siapa-siapa. Begitu etikat kita menuhanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengenalan wahdaniyah, ma'asa'akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, kita yakin hanya Allah yang memberi bakas. Dua, kita yakin si Din itu memberi bakas sekadar tergantung apa-apa, kagak tergantung siapa-siapa. Kemudian si Din yang kita kenal seperti itu pada kenyataan yang kita lihat, kita hadapi lagi dengan daging, kita anggap daging di hadapan kita jangan terus ujar kita Allah nama madat daging. Dua, Allah kada bergantung apa-apa, kada bergantung siapa-siapa dalam menatap daging. Itu sih
3 hari madani ke depan daging. Sudah ke depan. Kemudian hari berikutnya kita ambil lagi, kita gayakan ke daging, tes sekali lagi, kita ambil lagi, kita letakkan ke daging, ini fakta, ini ternyata, tapi ingat, kada mau ubah etikad kita. Kita kada berubah, Allah nang memagat daging dan kada tergantung sama hati. Kada berubah. Keras sekalipun menggoda banget, sangat menggoda. Seakan-akan fakta itu ngomong, coba lihat ya, kada berarti, kada pada, imbas berarti, hadanya kada berarti, kada pada. Tapi mahnya berarti, jalur kita, unda kada berubah etikad. Unda kada goyang, kada terpengaruh. Unda tetap menuhankan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah lulus kita ujian pertama, dengan datangnya lagi kita kada mau ubah etikad seperti ini. Kita kada membuat lagi, kada mau umpat-umpatakan lagi. Kita kada mau umpat-umpatakan. Begitu juga obat, begitu juga baik, begitu juga semua alam semesta. Di hati kita tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kada mau umpatakan lagi, kita kada mau umpatakan obat, kita kada mau umpatakan banyak. Ladin kada umpat menatak daging, banyu kada umpat menghilangkan haus, obat kada umpat menyembuhkan penyakit. Lulus, padahal fakta menggoda, padahal kenyataan sudah menggoda kita. Kita kada berubah, kada berubah. Walaupun kayak dipaksanya oleh fakta kita harus berubah. Kita kada. Tetap sekali la ilaha illallah, selamanya la ilaha illallah. Kemudian setelah lulus yang pertama, pada fakta dan kenyataan kita memang mengikuti lagi, ya fakta. Kita ambil lagi, kita gayakan ke daging. Pada faktanya memang kita minum obat, kita tabuk obat. Pada faktanya bila haus lawan dahaga, memang kita minum itu banyak. Kenapa itu semua kita lakukan? Satu, karena Allah yang menyuruh. Itu pertama. Gunakan hati, jalan. Pakai hati. Debat kecil pun seperti terjadi antara hamba dengan Allah. Tuhan, apa Tuhan? Ulun yakin yang maolah tata daging. Dan lagi kada umpat campur sedikit pun dalam menata daging. Ulun berkata, apa juga yang menyuruh ulun menggunakan lagi, memagun kada berguna juga. Ada sebuah debat kecil sepertinya bertakon, apa juga nang memagat daging yang sonan. Dan yang kada bergantung lawan lading, dan lading saat digayakan kada umpat apa-apa dua menata-nata.
Berapa kami disuruh memakai lading? Jawaban pertama Tuhan, gawian. Jawaban gawian kepuas dan tenang hati kita. Pertanyaan itu selalu dan selalu ada. Kenapa ya Tuhan menyuruh memakai lading? Tidak usah berlading-lading. Magung-magung sendirian, magung-magung lagi. Magung-magung kadang-kadang. Magung-magung. Lading gado umpat dua. Kenapa itu sendiri memakai lading? Tuhan pun memberi alasan dengan harapan ada puas di dalam hati. Ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, sederhana jawaban tapi perlu penafsiran. Sederhana. Unda jadi menyuruh nyawa memakai lading karena lading itu hakikatnya unda. Itu jawab. Unda menyuruh memakai lading karena hakikatnya lading itu unda. Lalu beberapa penafsiran dan penafsiran muncul hingga banyak nangsasa sampai 73 bahkan ribuan nangsasa. Bermacam-macam maksud, tafsir dan segala macam. Namun secara sederhana, lading itu hakikatnya unda. Maksudnya lading itu hakikatnya kisah tentang unda. Kisah tentang unda. Unda mengesahkan bahwa unda kawal berpagar-pagar. Unda lading. Di dalam lading itu ada kisah unda berpagar-pagar. Jadi lading itu mencungul mengesahkan undanan berpagar-pagar. Undanan berpagar-pagar. Undan obat. Obat itu hakikatnya unda. Maksudnya apa? Obat itu mengesahkan unda nangkawa menyembuhkan. Maka cungolnya obat itu mengesahkan unda menyembuhkan penyakit. Ulama pun ada memisalkan sekedar menghampirkan paham. Matahari yang di langit, kemudian beskom dengan jumlah yang banyak diisi banyak. 100 matahari yang mencungol tidak akan membuat kita meniadakan keesaan matahari. Matahari tetap satu. 1000 beskom isi baik-baik, nampak matahari di beskom. Dan ribuan beskom itu berisi matahari. Matahari yang cungul di dalam beskom mengesahkan adanya matahari di langit. Tidak mengesahkan adanya matahari dalam beskom. Karena memang cerita matahari dalam beskom kok kedeket. Maka yang nampak di dalam beskom matahari itu mengesahkan ada matahari di langit. Semua matahari, ribuan matahari tidak menghilangkan keesaan matahari. Tetap matahari itu sah. Maka lading umpama matahari.
obat umpama matahari. Maka ladin ini bukan mengesahkan dirinya yang kawa berpagar-pagar sebagaimana matahari di baskom, bukan mengesahkan adanya matahari di dalam baskom, tapi mengesahkan adanya matahari di langit. Ladin bukan mengesahkan bahwa inya kawa berpagar, tapi ladin mengesahkan Allah lah yang berpagar. Tidak pernah Allah diduakan. Mau ladin yang cuma, mau bulan yang cuma, mau obat yang cuma, 1000 benda, 1.000.000 benda, bahkan 1.000.000 benda, semua hanya mengesahkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu kalimat yang dijawab oleh Allah itu udah. Falam ya'udni, unda garing gelan. Kenapa nama elang unda? Faqila lahu, lalu si hamba bertanya lawan Tuhan, fakaifa ma nukta, Tuhan, kayak apa yang bisa dari? Wa anta rabbul alamin, maka pian Tuhan selesmaan ya, batukan ya. Qala naridwaniyun min awliyai, garing wali unda. Falam ta'udhu, nyawa ada meelangi wali undangan dari. Faiza tahu wajadtani seandainya nyawa meelangi lawan wali undangan dari, nyawa sama berdapat undangan. Hampir begitulah tafsir yang ada. Bertemu wali sama bertemu Allah. Karena wali mengesahkan tentang Allah. Fa'idha tahu wajadtani pasti. Nah, sekarang ini yang akan kita bahas bacaan tadi. Allah kulla syai'in, Tuhan cumulakan semua sesuatu. Jadi ada ladin, ada parang, ada ubat, ada matahari, ada bulan, ada ini banyu, ada macam-macam. Semua yang jahil, semua yang nyata. Li'annahu al-batin, dikatakan alam ini dohir, dikatakan alam ini nampak karena Allah lah yang bernama batin. Kemudian wa tawawujudan kulla syai'in li'annahu dhahir, Allah hilangkan semua alam semesta karena dialah yang bernama Zahir. Kalau dia bernama batin, tak ada orang yang bernama batin. Kalau dia bernama Zahir, tak ada orang yang bernama Zahir. Maksudnya, dialah yang Zahir, dialah yang batin. Dialah yang tersembunyi dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithnya. Dialah yang zahir dengan cerita dan kisahnya. Dialah yang tersembunyi. Dia tersembunyi karena mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith.
Dia tidak serupa dengan makhluk. Kayak apa? Tidak ada yang tahu kecuali dia. Kayak apa gerak Allah itu sebenarnya? Enggak ada yang tahu kecuali dia. La ya'lamullaha illallah. Lalu kenalanlah hamba. Karena enggak ada yang tahu. Kemudian diulah alam semesta, mau ladin, mau burung, mau apa, itu kisahnya dia. Dingaranilah dia zahir. Maka yang zahir adalah dia, yang batin adalah dia. Ini mikrofon. Di luar ngarannya mikrofon, di dalam ngarannya mikrofon. Maksudnya nggak ada yang lain. Itu aja maksudnya. Huwa awwalun, huwa akhirun, huwa zahirun, huwa batinun, laisa al-uyunu tarahu. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Artinya nggak ada cerita yang lain. 1000 matahari tetap menceritakan yang sama. 100.000 matahari tetap matahari itu yang diceritakan. Nggak ada yang lain. Laisa al-uyunu tarahu. Sayang mata belum melihat. Enggak. Hati ini dibuka apa? Untuk tidak lagi memandang kepada yang lain daripada Allah. Kadang yang itihi kepada yang lain daripada Allah. Maka dinamakanlah lagi menatap daging. Namanya syafaat. Dinamakanlah obat menyembuhkan penyakit. Namanya syafaat. Arti syafaat pertolongan seseorang buat orang lain. Namanya syafaat. Tukang tercabur di sumur, tinggalan ciak. Siapa yang dikira? Paman becek. Paman becek ini. Kemana? Turun bercabur paman becek. Adalah mengangkat lawan si paman tadi, si tukang tadi. Namanya syafaat tukang becek. Namanya syafaat tukang becek. Obat minum anti sakit kepala. Namanya syafaat obat. Kalimat syafaat tidak menduakan Allah. Ingat. Kita malah lucu kalau tercabur di sumur. Ya Allah, turun ya Allah, turun ke sumur. Kalau tercabur, begini lucu. Begini tahu ada orang salaman atau yang saya kasih tahu kemana juga? Nak buruk, udah siapa? Rumah Allah. Begini lucu karena ikat tadi. Kedadaran bisa menyembuhkan anda kesembuhan kecuali Allah. Kedadaran bisa menghapus kesembuhan anda kecuali Allah. Lalu kada boleh meminta tolong kepada manusia. Kamana? Itu kan kita disuruh memakai syafaat. Tapi kita tetap tidak terpengaruh dengan godaan yang kalau ditelaah memang lading katakan ke daging pagar mengkaya lading umpat. Tapi kita ketemu mengatakan lading tetap yang memberi bakas memakan daging adalah Allah. Namun istilah terkenal syafaat lading memberi syafaat menatap daging. Obat memberi syafaat menyembuhkan penyakit.
Banyu memberi syafaat menghilangkan haus dan dahaga. Matahari memberi syafaat menyinari di siang hari. Dan benda-benda yang lain semua memberi syafaat sesuai dengan kedudukan dan kelebihan yang Allah berikan kepada itu benda. Sedangkan gudangnya syafaat Sayyiduna Muhammad bin Abdullah. Apa mau di situ ada. Kepingin apa di situ ada. Ya Rasulullah, khudh biyadi qallab hilati adrikni. Syirik enggak, kafir enggak. Kita memakai syafaat seperti tercabur tadi meniau tukang beca. Kita pakai yang zahir, kita pakai yang nampak aja, yang cuma ini dipakai. Berusaha mencari nafas sembunyi, lapak lambat bulan, nongcongol ini, nang nyata ini. Maka jadulun semalam, taguk, kaca, kulai, itu lagi nang diamal sudah dibatas. Kulai. Ya julun mau aja. Bujulan tak mau ya. Dilatih ma'amalakan memusyahadahkan gudang syafaat ini. Kulai dia bergamat mau dia tajung. Ya Allah teh. Mau dia. Dan saking tingginya anten toh balon lagi dijapai bangun dah. Itu ngarannya sana sebelum apa ini dari tangan ya lah lagi coba kalau hendak dapat syafaat mana tak daging ambil daging kiau lagi pakai jangan baru dipakai Tuhan muruk. Nah, manakala kita memakai daging, menghargai anugerah Allah yang di situ kisah Allah nampak dan jelas, maka kita lulus lagi ujian kedua. Kita pakai lagi. Kenapa? Ya wajar. Kemana kita mencari orang untuk nolongi kita kalau ada minta syafaat sama orang? Kemana? Hah? Kemana? Iya, kadang paksa minta syafaat lampu. Datang di mana? Hendak minta syafaat. Soalnya kadang mungkin pasti minta syafaat lampu. Hendak berpeler minta syafaat muntung. Hendak melihat minta syafaat mata, hendak mendengar minta syafaat telinga. Datang di mana? Ada dengan syafaat. Kadang mungkin pasti harus memakai syafaat. Man ya imam rusli ya sanani anta ba'da Allahi mu'tamadi fabidum ya wa akhirati ya Rasulullah
Rasulullah ya Imam al-Rusli, wahai pemimpin segala rasul, dialah Sayyiduna Muhammad, dialah nabinya kita, kita umat Muslim. Ya sanadi, wahai orang yang menjadi tempat kesandaran segala-galanya. Anta ba'dallahi mu'tamad, diam ya Rasulullah, orang yang ulun mintai syafaat setelah ulun yakin Allah lah yang menolongi segala-galanya. Ulun minta tolong sama Allah, tapi Allah menyuruh minta syafaat sama Rasulullah. Barang siapa minta syafaat sama Rasulullah, hakikatnya sama minta tolong sama aku. Barang siapa merasakan kabul syafaatnya dari Rasulullah, hakikatnya aku yang mengabulkan, kata Allah. Anta ba'dallahi mu'tamadi, diam ya Rasulullah, orang yang ulun mintai syafaat setelah ulun meminta pertolongan kepada Allah. Allah menyuruh saat ulun minta tolong lawan Allah, Allah menyuruh datangi dia mintai syafaat. Arti syafaat ini mau apa ke sama Rasulullah. Minta dapat ilmu sama Rasulullah, minta rezeki sama Rasulullah, minta mudah urusan sama Rasulullah, maksudnya minta syafaat. Bukan menuhankan Rasulullah, enggak. Seperti megang nabi, magat dadi. Enggak. Di dunia ya wa akhirat. Di dunia ya Rasulullah, di akhirat ulun ya Rasulullah. Tuntun ulun, tingkuti ulun, tuntun ulun, tingkuti ulun, bimbing ulun, jangan lapas ulun. Bila pian melapas ulun, hilanglah ulun. Ya Rasulullah, khud biyan. Tingkuti ulun, bimbing. Sekarang kita buka kartu aja, ngomong secara belak-belakan aja. Tanpa syafaat untung apa bisa ngomong? Enggak mungkin. Walaupun yang menggerakkan untuk menyuarakan ini semua adalah Allah, tapi dengan bahasa syafaat Allah berantai. Tanpa syafaat telinga apa bisa mendengar? Tanpa syafaat mata apa bisa lihat? Tanpa syafaat kaki apa bisa jalan? Tanpa syafaat tangan apa bisa melakukan sesuatu? Nah, syafaat tangan, syafaat kaki, syafaat mata, syafaat telinga, syafaat mulut, seakan-akan awak kita ini dalam pelukannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul memeluk kita, Rasul menyayangi kita. Dengan kasih sayang dan pelukan Rasul, kita ngomong, kita mendengar, kita melihat, kita berjalan, kita bergerak. Semua sepertinya Rasulullah itu menghimpu, memeluk, menyayangi lawan kita. Nah, jadi itu tadi sesederhana mungkin ilmu, dan mudah-mudahan awak kita memahami dulu. Lalu insya Allah tunggal gamatan kada bingung. Oh, berarti yang orang nyuruh tiap malam Jumat amalan ya Rasulullah biadi qalak silati adrikni, atau tiap malam apa itu dengan hitungan yang tertentu ada disuruh untuk membaca itu. Oh, memang perlu, karena kita ini perlu syafaat, dan enggak ada yang ngasih syafaat kecuali Rasulullah. Wajar dong kita ngomong sama Rasulullah minta syafaat.
Kita minta tolong sama Allah, tapi Allah beri izin kita ngomong minta syafaat sama Rasulullah. Kalau minta syafaat sama Rasulullah sama minta tolong sama Allah. Kalau Rasulullah berikan pertolongan, pertanda Allah udah kasih pertolongan. Sama dengan tukang beca tadi, kalau sedang mau bercabur, menolongi kita nanti cabur, menunjukkan tuh Tuhan sudah menolongi kita. Buktinya di mana? Aman tukang beca bercabur. Itu bukti, itu kisah tentang Allah. Allah nggak bercabur, basah sidin. Ada. Cuma kisahnya nampak. Kisahnya jelas. Nampaklah syafaat. Sekarang siapa yang bisa lepas dari syafaatnya Rasulullah? Sekarang siapa yang bisa sendiri tanpa syafaatnya Rasulullah? Inilah yang diyakini oleh Nabi Adam, inilah yang diyakini oleh Nabi Nuh, yang diyakini oleh Nabi Musa, ini yang diyakini oleh Nabi Isa, hingga mereka wani malapas. Ya Allah, pacul pangkat Rasul ulun, jadikan ulun umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ulun nggak bisa lepas dari syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. فبكم يا يا رسول kemudian khalifahnya Rasulullah, gantinya Rasulullah, dapat izin dari Rasulullah, mampu memberi syafaat kepada orang. Di antaranya Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Salman Al-Madani. Beliau dengan jujur, gak mungkin bohong, berucap, ana fid dunya ahmi mu'midina ta'abi sidqin wa fil uqba ana lahu syafi'u. Aku, kata saya senang, akan memberi syafaat buat muridku. Di dunia aku yang ngatur, di akhirat aku yang ngatur, asal dia yakin siapa. Ini matahari, ribuan matahari di alam semesta, jutaan matahari di alam semesta, bahkan butiran-butiran debu pun adalah matahari kecil. Namun anta syamsun, anta badrun, anta fi dunya. Mudah-mudahan Banjarmasin dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena penduduknya sangat mencintai Rasulullah, sangat sadar tanpa syafaat Rasulullah nggak akan bisa dapat apa-apa. Abu Bakar Al-Abbas, anak dari Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, karena Habib yang pangkatnya Al-Idrus itu bersumber daripada Habib Abdullah bin Abu Bakar. Ayahnya Habib Abdullah Abu Bakar, gelarnya Sakran, melahirkan anak namanya juga Habib Abu Bakar, tapi Al-Adani. Ini Habib Abu Bakar Al-Adani, anaknya Habib Abdullah, ngomong, ketahui olehmu bahwa apapun yang kamu dapat, yang kamu rasa, yang kamu nikmati, semua timbul dari pemberian tangan mulia baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita baru sadar, oh benar, memang syafaatnya Rasul. Tanpa syafaat Rasul kita nggak punya uang, tanpa syafaat Rasul kita nggak punya beras, tanpa syafaat Rasul kita nggak punya rumah. Oleh karena itu, kalau mau dapat syafaat Rasul, paraki Rasul, jangan jauhi Rasul. Luar biasa Bakar Al-Adani, luar biasa. Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, luar biasa, luar biasa.
kecintaan yang luar biasa kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi gambaran perilaku Rasul dalam kehidupan. Jadi kalau orang-orang zamannya Habib Abdullah Al-Idrus itu seperti melihat Rasulullah itu di hadapan mata. Rupanya pulas, tampan banget, mirip dengan Rasulullah SAW. Jadi malam-malam itu ngumpul semua, mabuk, minum, pelacur, semua ngumpul di rumahnya beliau. Dan mereka senang ketemu sama Abdullah Al-Idrus, senang banget memandang muha, mendengarkan suara sidin subuh, hendak balik, kemana balik ke rumah. Ada di sini ada, nah ini ongkos sedang gini kam. Jadi kam guring lagi seharian. Nah, sembahyang ya apa maksudnya? Ini panggudangan kan? Ya, ada lagi nih, beda. Kalau kemana guring di sini, guring di sini. Aku jamin makan ikan seharian. Malam dari sini pulang, siang guringan, bingung polisi, bingung kerajaan, maling kada terlihat, perampok kada terlihat, lahwang kada tercungol. Ini bukan kayak ini kayak apa, siapa yang kayak ini melakukan? Telaah demi telaah ternyata ada seorang wanita yang kaya itu caranya sampai sidin terhutang luar biasa. Dan karena raja tadi tahu dan raja tadi berterima kasih kepada beliau karena negara aman, kampung aman, maka dibayarkan raja utang sidin itu tadi. Lahir Abu Bakar Al-Adani, anak dari Habib Abdullah itu. Ini juga pemurahnya luar biasa, masya Allah. Ada kegampangan, nggak makan orang, nggak minum orang, pangat lagi. Lewat kota rumah sidinnya wajib makan. Ini banget. Malah bila ada mau singgah didoakan sidin mati. Masya Allah. Ayo. Jadi siapa lewat makan, mau polisi lewat makan, tentara lewat makan, siapa pun lewat makan, bila termakan berdoa mati di sidin. Jadi buahnya pun mati bekanya. Ya orang kan. Konten buahnya kan melawak anginnya, coba ikan di hadapan sini. Tahu terasa gugup ya kan, gugup. Tapi tadi aku mendoakan mudahan bola anak ada dalam gugup. Kalau maaf lah mengikuti gitu tak pusat, jangan sampai ya. Amal ikas nikah aja gugup. Di situ ada gugup lagi. Sangkalan dan bulu-bulu, jangan halang, jangan tapal. 7 lorong yang ada bulu. Nyomot bulu. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apalagi di dunia Allah dua nabinya, di akhirat kan Allah dua. Lalu prakteknya Allah nyuruh minta syafaat sama Rasulullah. Nah, di dunia minta syafaat sama Rasulullah, di akhirat minta syafaat sama Rasulullah. Nabi Musa tuh hakun melampas pangkat jadi Rasul, hakun aja melampas pangkat ulul azminya asal jadi umat Rasulullah. Karena sadar banget nang didapatnya dari mana.
Dari mana? Nabi Adam tahu banget. Kalau di dalam surga berduaan lawan Siti Hawa, anak kawinnya dia jujurannya salawat. Nabi Adam itu jujurannya kawin lawan Siti Hawa, memberi salawat. Tadi pengantin 22.200 rupiah. Wah, tunggu nggak kayak ini malah 222.222 rupiah. Wah, itik semuanya. Jujur, aku berpendar ini melajari pengantin bahwa karena dua laki ini tuh tenai bergaya-gaya aja, jangan kena serius. Aku jujur lah, ada anak mamang gaya ini makin masuk pun melajari, hanya budayaan aja, santai aja bro, gaya-gaya itu pun diwajib. Jangan tegang gitu aja, hidup santai aja. Rasulullah udah janji beri syafaat, kita minta sama Rasulullah apa susah? Iya. Oleh karena itu orang yang umrah saat di muka makamnya baginda Rasul minta syafaat. Ya Rasulullah, arti minta di sini sadar ulun perlu syafaat dia. Dan yang ada di awak ulun bukan milik ulun, masih tetap ini namanya syafaat dia. Itu yang diomong di depannya baginda Rasul. Ya Rasulullah, ulun perlu syafaatin, dan yang pian julung ke ulun ini lain ampun ulun ini masih ampun pian, dan ini ampun pian selama-lamanya di hadapan Rasul kita ngomong. Yang kedua, kita minta ampun sama Rasul. Kalau di hadapan makam Rasul, ya Rasulullah, Allah minta ampun. Durhaka lawan kuitan mereka sudah gono dosanya. Lagi durhaka lawan pun, pian suruhi ulun sembahyang ulun pengoleh, pian suruhi ulun di ibadat pengoleh. Durhaka banyak ulun lawan pian, ulun minta ampun. Ternyata di muka makam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau udah di Banjar, di kampung halaman kita sama Rasulullah itu sudah luar biasa. Apalagi nanti di muka makamnya Rasul, tak terasa tetesan air mata. Menangis bukan karena sedih, tapi tangisan cinta mengalir di pipi. Tangisan cinta merasa makam kahwa, menangkap merasa bungolnya menangis itu jadi. Di muka makam Nabi tagadik sakonya. Ya itulah orang yang bertakwa. Jadi itu tadi makna Allahu syai'ri annahu al-batin. Tuhan menjahirkan tiap-tiap sesuatu karena apa? Karena dia yang bernama batin. Fa'inna muqtada ismihil batini, karena lalaziman dari nama Tuhan yang bernama batin, Allah yusyarikahu fil butuni syai'un, tidak ada yang menduai Tuhan di dalam tersembunyi tadi. Falihatandah, supaya kedeganan menduai di dalam yang tersembunyi, abharal asya'a kullaha, Tuhan cumulakan semua sesuatu, hanya dia yang tersembunyi. Muhalafatuhu ta'ala ay ja'alaha zahiratan la batina fiha ghairuhu, dijadikannya semua alam itu nampak dan mencumur, dan tidak ada beserta dia yang tersembunyi, hanya dia yang tersembunyi, hanya dia yang mukhalafah. Wa tawa wujuda kulli syai'in, wujuda kulli syai'in yana Allah. Tuhan hilangkan semua alam semesta dalam pandangan, hingga tidak ada yang namanya alam semesta, karena Allah ingin menampakkan kejohiran darinya, hingga tidak ada yang johir selain itu. Aina muqtada ismihi zahir, tuntutan kelaziman nama Tuhan yang bernama zahir, Allah yusyarikahu fi dhuhuri syai'in,
Tidak ada yang membuai pada yang nampak itu, kecuali yang nampak itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha tawa wujuda kulli syai'in. Dari karena itu Tuhan membungkus atau menyembunyikan tiap-tiap sesuatu daripada alam. Lam yaj'al ghairihi wujudan min dzatihi. Tidak ada bagi yang lain dari Allah wujudan kisah min dzatihi dari dirinya. Kiki jadi deskonto lontangan keredam matahari. Ada zat matahari itu ada. Ini jadi ada bukan karena dirinya ada di dalam itu banyak, tetapi karena di atas langit ada matahari, maka nampaklah matahari di dalam banyak. Dia yang ada di dalam banyak ini karena yang di langit, bukan karena dirinya. Karena apa? Karena dirinya ini dia banyak itu pasti ada, pasti ada. Ini kita tidak pikir terhadap matahari. Makanya bujuran ada matahari di banyak kikik, panas, langit, tangan. Balil muqawwanatu jami'uha adamun mahdun. Bahkan semua alam semesta itu semua dipandang oleh wali, tidak ada kisah. Tidak menghilangkan keesaan Allah. 1000 matahari, satu yang nyata. Wala wujuda laha illa min wujudihi. Memang ada matahari dalam baskom, tapi karena yang di langit, bukan karena dirinya. Dirinya enggak ada. Ya, maksudnya di dalam baskom itu mengesahkan orang, bukan di dalam baskom itu menyatakan dirinya ada di dalam baskom. Enggak, dirinya enggak ada dalam baskom. Yang dia ceritakan dalam baskom ini ada di langit. Nah itu seperti itu misal dan gambaran, bukan dirinya secara diri, tapi dia mengesahkan orang lain. Itu yang jadi ada. Wa hafluhu anna asma'ihi ta'ala al-zahir wal batin. Hasilnya anna min asma'ihi ta'ala al-zahira wal batin. Kabarnya anak. Isimnya anak nanti salah aku. Isimnya anak min asma'ihi ta'ala al-zahira wal batin. Setengah dari nama Allah yang 99 itu ada zahir dan batin. Fa ismuhu zahir yaqtadi butuna kulli syai'in. Maka maksud nama Tuhan batin itu adalah enggak ada yang tersembunyi dan rahasia kecuali Allah. Hatta la zahira ma'ahu, hingga tidak ada yang zahir kecuali Allah. Jadi ismuhu zahir itu menuntut yang nampak hanya Allah. Lain pada Allah enggak ada yang nampak. Dalam tawi hina izin wujudu kulli syai'in, maka hilanglah cerita alam semesta, yang ada nampak hanya cerita Allah. Wa ismuhu al-batin yaqtadi dhuhura kulli syai'in. Adapun nama Tuhan batin itu melazimkan nampaknya alam semesta, hingga la batana ma'ahu, tidak ada yang rahasia dan tersembunyi kecuali Allah dengan sendirinya. Fa yadhharu iddaka, maka nampaklah ketika itu wujud kulli syai'in, lalu alam ini jadi ada. Maksudnya mengesahkan Allah yang rahasia tadi, mengesahkan Allah yang rahasia tadi. Aidi wujudi, jadi ada karena bergantung dengan adanya Allah. Jadi hasilnya yang diamalkan fal haqqu ta'ala wal mawjud li kulli i'tibarin. Yang dipandang hanya cerita Allah dalam segi apapun, mau tersembunyi mau nampak. Huwa awwalun, huwa akhirun, huwa zahirun, huwa batinun. Wala wujuda li ghairihi, dan tidak ada kisah yang lain daripada Allah. Illa bi tariqit tabai, kecuali sebagai penyandang kisah. Jadi semua alam semesta ini adalah kisah, maka kisah itu memang ada, bukan kedeta. Jadi Rasulullah ada, wali ada, memang karena kisah itu ada. Tanpa kisah kita nggak kenal Allah Ta'ala. Tanpa cerita kita nggak bisa kenal sama Allah Ta'ala. Bayadharu tadi ini bikhilaf ghairihim minal mahjubin inda arbabil basair, di pandangan para wali.
Adapun orang yang lain dari wali yang dapat ma'rifat itu adalah orang yang mahjub tertinggi. Lalu ingat ada pinandu lawan Allah. Lalu ingat tahu mapati mengkadar ading ragat mengkadar duit kenyaman hidup. Inilah orang yang terjebak. Dari kedakawa obat yang mikirnya mati juga orang kata Tuhan. Inya menganggap obat yang menyembuhkan obatnya reda lalu mati juga. Orang-orangnya kata kau obat kata awal duitnya reda aneh ya. Kata apa sembuh itu dari Allah. Jadi ya kawan mati juga nyawa kalau ada Habib Salim Jindan Jakarta datang dokter jantung nggak periksa kayaknya pian 3 hari lagi mati. Kalau nyawa nggak mati Presiden esok dokternya nggak mati. Om lawan Habib Salim Jindan dalam pangan hadir di majelis majelisnya acara di rumah orang itu banyak boneka-bonekaan patung-patungan itu ayam binatang apa itu atang ulama fikih ini haram nggak boleh bikin seperti ini karena nggak pakai roh haram. Siapa bilang ya udah coba dengarkan. Jadi semen itu kan dibikin kayak tabungan gitu. Jadi berbentuk ayam. Coba dengarkan Presiden. Ya bertangkok tabungan. Haram nggak Presiden? Kasih ujian ulama fikih. Haram nggak Presiden? Ini bisa bertangkok. Terawan-wangi. Pakai US amas karena sini Bang Wali karena Habib Salim lain adalah caruan guru kerubuk laki yang ngurus amas ya guru ini pernah bulan kalau boleh itu buta sama sekali dengan dalil dengan apa menyampaikan keanehannya dan kekoyoannya dan kehebatannya ya itu sudah adalah mana Pak Presiden anak Presiden kan haram lagi Presiden kota ampih undangnya mana Presiden mencabut mengharam nyawa penyakit dalam hati itu dilencabut. Terus kenapa Presiden buat Presiden kantong emas selesai. Kalau dari haram nyawa gibah, ria, sum'ah itu kalau obat emas mulai. Babila membuang babila. Sengaja, emang sengajanya hati-hati kan serangan balik. Allah sudah disadarkan ini. Tampun dari yang penting tadi minta syafaat. Oleh karena itu kita datang ke kuburan wali minta syafaat. Datang ke dokter minta syafaat. Cuma bahasa syafaat itu bahasa Arab. Oleh karena itu bahasa Indonesia kan kayak telah Pak Dokter, ya saya minta bantuan. Tapi dokternya ini bohong lagi. Buktinya bohong. Apa keluhan Anda? Udah. Kan dia bertakun ya. Berarti kan bohong. Jadi dia nanggahin, saya batu, nggak bisa tidur. Oh, ada yang memikirkan ini dokter. Nah, bertakun pulang dokter. Dia senang datang pulang bersih, anak obat karena menjawab pertanyaan dia.
Bahasanya kan minta tolong sama dokter, kita sebenarnya minta syafaat. Datang ke tukang urut, minta syafaat tukang urut. Datang ke tukang cabut angin, minta syafaat tukang cabut angin. Nah, ya Allah. Datang dengan lapas daripada syafaat, tubaan. Jadi nyatakan teman-teman sedikitnya. Ini memadai sikong tapi kira mengenai bertanah. Kita berduanya benar berduanya supaya lain rendah. Jadi kami hendak kamu Budawi malam rumah mengatakan bahwasanya minta dari syafaatnya butuh benar. Katanya orang lain kan kita berdua aja supaya apabila dapatkan syafaat butuh tadi jangan sombong mengatakan ini syafaat butuh. Jadi kada ikan mengharap, kada ikan mengharap, kada ikan menghebat, ini orang mengharap. Kami itu lah, kenapa menyeluruhnya kapan berakanlah. Tadinya ada tangan juga bertanya. Jadi kada sombong, kada koyo, kada namanya kata. Siapa? Agaknya apa? Sombongnya apa? Jangan kada syafaat kedengeran. Syafaat. Nah jadi baca salawat dulu. Kita berdua dulu. Baca dulu salawat lawan Nabi, minta lawan Rasulullah, ya Rasulullah syafaat ya Rasulullah syafaat ya Rasulullah. Mun Rasulullah kena beri syafaat lalu dapat syafaat lalu mulai lalu kagum. Nah ini mengatakan syafaat. Lalu asalnya kan ampunikan itu lama tertunduk itu ujung dari huruf Ahmad, huruf dal. Jadi kan minta huruf alif supaya jadi alif. Dia minta siapa aja lawan ampunya alif Ahmad itu tadi lupa jadi alif. Nah gunakan karena asal alam semesta ini karena Ahmad itu. Nah jadi bila bernyatakan berhakan ya. Wallahu a'lam bishawab. Afdalu dzikri ba'da annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah.